Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di channel Tutorial Channel. Bagi teman-teman silakan yang barusan bergabung, ditekan tombol like-nya dulu, ditekan tombol subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi video berikutnya setiap kali saya mengupload video-video terbaru. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan ya sejarah barter gitu ya, dan bagaimana sih bisa terjadinya barter di Indonesia. Oke, ini ada yang komen ya. Oke, langsung saja saya akan bahas terkait dengan pengertian barter dan juga sejarahnya. Simak videonya baik-baik, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham, karena ini durasinya agak sedikit panjang. Kita akan bongkar sejarahnya terkait dengan barter. Oke. Jadi sistem barter itu pasti ya teman-teman berkaitan dengan perkembangan uang. Ya jelas ya. Karena hal tersebut memang tidak salah sih. Sebab sistem barter itu memang adalah awal mula dari adanya uang sebagai alat tukar dan alat transaksi jual beli manusia. Kan begitu. Meskipun saat ini ya sistem barter itu telah menghilang dari peradaban karena uang telah ada dan dicetak oleh setiap negara. Tetapi ternyata sistem barter ya masih menjadi bagian dari tradisi di suatu wilayah loh. Lalu sebenarnya apa sih sistem barter itu? Siapa yang pertama kali mencetuskan sistem tukar menukar barang ini? Lalu mengapa sistem barter tergantikan oleh keberadaan uang? Bagaimana sistem barter menjadi bagian dari sebuah tradisi? Nah, tentu pertanyaan ini perlu kita ketahui. Oke, sebelumnya kita akan bahas pengertian sistem barter ya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Barter itu adalah kegiatan ya, perdagangan dengan saling bertukar barang. Barter ini itu menjadi sistem transaksi jual beli pertama kali yang diterapkan oleh manusia, terutama manusia pada zaman dahulu. Nah, melalui pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa definisi dari barter adalah sistem transaksi berupa pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau sebaliknya, kan begitu. Kemudian sistem barter ini itu telah digunakan sejak masa 6000 tahun sebelum Masehi yang lalu ya, terutama oleh bangsa Mesopotamia. Bangsa ini berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris ya. Sekarang wilayah tersebut menjadi bagian dari negara Irak dan Suriah. Sistem tersebut akhirnya menyebar ke bangsa-bangsa lain hingga akhirnya dikembangkan di kota Babilonia dengan menggunakan barang tertentu sebagai penentu nilai barang tentunya. Nah, alasan masyarakat ya menerapkan sistem barter karena mereka telah memiliki perasaan membutuhkan pihak lain dan barang yang dimiliki pihak lain. Mereka itu menyadari bahwa kebutuhan hidupnya semakin meningkat, sehingga muncullah pemikiran untuk saling menukarkan barang. Apalagi saat itu ya, masyarakat juga belum mengenal apa itu produksi uang dan produksi barang. Perlu diketahui teman-teman bahwa pada zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sangatlah sulit. Seiring dengan manusia ya sebagai makhluk sosial tentunya yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan manusia atau teman atau orang lain. Kan begitu. Di satu tempat tersedia melimpah barang tertentu. Sementara di tempat lain barang tersebut hampir tidak ada. Padahal masyarakat membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu ya, akhirnya pertukaran barang secara langsung menjadi opsi pemecah masalah tersebut. Dari sinilah ya, kemudian muncul pemikiran dan istilah akan sistem barter. Kemudian kita akan bahas terkait dengan sejarah sistem barter. Oke, ya, pada zaman dahulu sebelum manusia berhasil menemukan uang ya sebagai alat tukar, mereka itu menggunakan sistem barter untuk dapat menyelesaikan transaksi jual beli.
Meskipun pada kala itu ya keadaan perekonomian masih sederhana, tetapi mereka tetap harus mempunyai sistem tersendiri untuk proses transaksi jual beli ini. Ya, teman-teman. Nah, kemudian sejarah barter ini itu diperkirakan muncul pada tahun 6000 sebelum Masehi dan diperkenalkan oleh suku Mesopotamia. Kemudian sistem barter ini diadopsi oleh orang Venesia. Orang Venesia ini dapat disebut sebagai perantara ya, sebab mereka itu membawa dan menjual barang antar negara-negara. Kemudian sistem barter ini akhirnya semakin dikembangkan ya dalam versi yang lebih baik di kota Babilonia. Dalam sistem yang baru ini mereka menggunakan berbagai barang sebagai standar barter. Misalnya tengkorak manusia ya dengan garam. Kemudian perkembangan dari sistem barter ini bahkan juga mewarnai sejarah di tahun-tahun awal berdirinya Universitas Oxford dan Universitas Harvard. Nah, kala itu para mahasiswa itu membayar uang kuliahnya dengan bahan makanan, ya, kayu bakar, kemudian hingga hewan ternak lah yang mereka punya tentunya. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bukan ya bahwa sistem barter ini tidak selalu pertukaran barang saja, tetapi dapat juga dilakukan antara jasa dengan barang. Selagi kedua pihak merasa saling membutuhkan ya, maka sistem barter dapat dianggap sah. Nah, pada tahun 1930-an itu sistem barter kembali populer ya, karena pada saat terjadi kelangkaan uang, bahkan Adolf Hitler ya juga menggunakan sistem barter untuk mengumpulkan uang sebagai dana perang. Hitler terlibat dalam perdagangan barter dengan banyak negara, misalnya Yunani, Swedia, dan Rusia. Kemudian, pasca Perang Dunia Kedua ya, rakyat Jerman juga terpaksa menerapkan sistem barter karena pada kala itu mata uang Jerman mengalami inflasi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun uang telah ditemukan ya dan dicetak oleh masing-masing negara, tidak lantas membuat sistem barter hilang begitu saja dari permukaan bumi tentunya, terutama ketika terjadi krisis moneter. Pasti masyarakat cenderung ya menggunakan sistem barter karena adanya fluktuasi nilai mata uang yang tidak menentu. Nah, kemudian syarat terjadinya barter kita harus tahu dulu nih. Supaya sistem barter ini dapat terlaksana dengan baik, maka harus terdapat syarat-syarat penting yang harus dipenuhi tentunya. Nah, apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa orang yang diajak bertukar ya, syarat utama dalam pelaksanaan sistem barter adalah harus ada orang atau sekelompok orang yang mau untuk diajak bertukar barang, atau kalau kita ya bahasanya komunitas lah ya, atau pioner. Nah, rasa saling membutuhkan ya, orang yang diajak bertukar barang harus memiliki rasa kebutuhan akan barang yang akan ditukarkan tersebut, sehingga harus ada rasa saling membutuhkan satu sama lain. Oke. Kemudian nilai barang yang sama, itu barang yang ditukar harus mempunyai nilai barang yang sama. Apabila ada ketimpangan nilai antara barang satu dengan barang yang lain, maka salah satu pihak akan merasa rugi tentunya, ya kan? Kemudian terdapat barang yang dibutuhkan. Setelah menemui orang yang baru diajak bertukar barang, ya, mereka harus memiliki barang yang dibutuhkan oleh pihak lain. Sebab itulah tujuan dari sistem barter, yaitu mendapatkan barang yang dibutuhkan dari pihak lain melalui pertukaran barang. Sekarang kita bahas kelemahan dan kelebihan sistem barternya. Nah, kelemahan sistem barter ya, dalam perjalanannya, sistem barter ini menemui banyak kendala tentunya ya. Selain kesulitan menemukan kadar nilai barang ya, masih banyak lagi kelemahan dari sistem barter yang menjadikannya perlahan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, berikut adalah uraiannya teman-teman. Jadi simak, jangan di skip.
Yang pertama, kesulitan ya untuk menyimpan komoditas yang dimiliki sampai menemukan orang yang sama-sama mau untuk bertukar ya atas barang tersebut tentunya. Apabila barang atau komoditas menjadi rusak sebelum dapat ditukar ya, tentu saja akan mendapatkan rugi. Ya, benar ya. Terutama pada barang atau komoditas sayur-sayuran, buah-buahan dan daging ternak misalnya. Ya. Yang kedua ini sulit menemukan kadar nilai barang ya. Adanya perbedaan jenis barang atau komoditas yang hendak ditukarkan. Tentu saja kadar nilai barangnya juga berbeda. Namun pada kala itu manusia ya juga sulit dalam menentukan kadar nilai barang karena minimnya pengetahuan tentunya. Contohnya 12 buah jeruk misalnya ya seharusnya memiliki nilai yang sama dengan berapa 1 kilogram gandum ya, tetapi orang-orang belum dapat menentukan standar tersebut sehingga mereka asal-asalan menukarnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sulit dalam bertransaksi ya. Kelemahan dari sistem barter ini adalah ketika hendak bertransaksi itu harus ada dua belah pihak yang memiliki barang yang dibutuhkan satu sama lain. Contohnya ada seseorang yang memiliki gandum ya. Nah, kemudian dirinya itu hendak menukarkan gandum tersebut dengan buah semangka misalnya. Nah, itu berarti dirinya itu harus mencari seseorang yang mempunyai buah semangka yang sekaligus tengah membutuhkan gandum. Ya, seperti itu. Kemudian apabila ya ternyata pemilik semangka tidak menginginkan gandum tersebut, maka transaksi barter menjadi batal. Dan yang keempat, alat tukar sulit ya untuk dipecah. Contohnya ada seseorang ya yang memiliki seekor ayam dan angin, menukarnya dengan sebuah meja. Sementara seekor ayam tersebut hanya bernilai sama dengan separuh meja saja. Maka pemilik meja akan kesulitan untuk memecah atau membagi meja tersebut menjadi nilai yang sesuai. Yang kelima, ya, alat tukar sulit untuk dibawa terutama pada barang yang memiliki jumlah banyak atau ukuran besar. Maka pemilik barang tersebut akan kesulitan dalam membawa hartanya ke sana kemari tentunya, ya. Belum lagi harus menentukan orang yang mau setuju untuk menukarnya barangnya tersebut tentunya, ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian kita bahas yaitu kelebihan sistem barter. Meskipun sistem barter ini memiliki banyak kendala ya yang dapat merugikan satu atau bahkan semua pihak tentunya, tetapi ternyata ya sistem ini juga memiliki kelebihan loh ya. Biasanya sih kelebihan dari sistem barter ini memiliki keterkaitan ya dengan interaksi sosial antara pihak-pihaknya. Nah, berikut ini adalah uraian dari kelebihan sistem barter ya teman-teman. Yang pertama, dapat mengenal satu sama lain ya. Hal tersebut karena ketika hendak melangsungkan upaya barter pasti akan didahului ya dengan komunikasi ya berupa percakapan dan negosiasi tentunya. Dalam interaksi sosial tersebut nantinya antar pihak akan mengenal satu sama lain hingga akhirnya dapat menjalin hubungan baik ya. Maka dari itu sistem barter yang masih dijadikan tradisi di suatu wilayah ya dapat menjadi alat pemersatu antar warganya. Meskipun mereka ya telah mengenal alat tukar uang. Yang kedua, sikap toleransi terhadap sesama ya dalam sistem barter ini nantinya pihak yang bersangkutan akan memiliki sikap toleransi dan keinginan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Oke. Misalnya kita ambil contoh Abel misalkan ya mempunyai 2 ekor ayam dan ingin menukarnya dengan sekarung beras milik Denny misalkan. Padahal saat itu Denny juga tidak tengah membutuhkan ayam, tetapi di sisi lain beras miliknya sangat banyak. Akhirnya Denny menyetujui sistem pertukaran antara 2 ayam dengan sekarung beras karena adanya rasa ingin menolong Abel tanpa memikirkan kerugian yang didapatkannya.
Ini analogi ya teman-teman. Kemudian sistem barter menjadi bagian dari tradisi. Apakah kalian tahu bahwa pada zaman yang sudah serba canggih ini, keberadaan sistem barter masih tetap dilestarikan dan bahkan menjadi bagian dari sebuah tradisi? Ya, tradisi berupa pasar barter ini masih dapat ditemui loh di daerah Nusa Tenggara Timur. Silahkan dicek bagi teman-teman yang ada di NTT ya. Mengenal pasar barter di Kecamatan Wulandoni, Nusa Tenggara Timur ya. Pesatnya perkembangan IPTEK atau IPTEK ya, dan tingginya pertumbuhan pasar modern tidak membuat keberadaan pasar barter di Kecamatan Wulandoni, Nusa Tenggara Timur ya ini tergerus zaman begitu saja. Bahkan keberadaan pasar-pasar tradisional justru menjadi roda perekonomian rakyat setempat, karena mereka menggantungkan hidupnya melalui kegiatan berdagang ya. Meskipun saat ini ya pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia telah terkikis gitu ya karena munculnya pasar modern, tentu saja hal itu tidak mempengaruhi pasar barter ini. Tradisi barter dalam pasar masih dipertahankan oleh masyarakat khususnya Kecamatan Wulandoni ya, yang berada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan bagi teman-teman yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur di cross check ya. Nah, bagaimana asal usul dari pasar barter yang terletak di Kecamatan Wulandoni ini? Gini ya teman-teman, kasus pasar barter di Kecamatan Wulandoni, Nusa Tenggara Timur ya, dalam perspektif geografi ekonomi, awal mula dari pasar barter ini adalah ketika masa penjajahan Belanda ya, tepatnya tahun 1870. Pada tahun 1870 tersebut, para penjajah Belanda itu menghukum ya orang-orang yang tidak membayar pajak dengan mengerjakan jalan penghubung antar kampung. Nah, atas adanya perintah tersebut membuat orang-orang yang dihukum seolah berada di penderitaan yang sama dan saling membutuhkan. Hingga akhirnya mereka itu saling tukar menukar ya, tukar menukar bekal yang dibawa ketika tengah bekerja membangun jalan penghubung tersebut. Oke. Kemudian cikal bakal dari adanya pasar barter adalah ditandai dengan peristiwa saling menukar bekal antara orang pesisir dan orang gunung ya, yang kala itu sama-sama bekerja untuk membangun jalan ya. Mereka sepakat bahwa setiap seminggu sekali orang gunung yang hendak turun untuk bekerja harus membawa hasil kebun, sementara orang pesisir ya akan membawa hasil laut berupa ikan yang kemudian saling ditukarkan ya. Kemudian kesepakatan itulah yang pada akhirnya membentuk ya pasar barter dan dilaksanakan setiap hari Rabu di desa Leworaja ya. Uniknya teman-teman, pada pasar barter ini ya, proses barter yang tawar-menawarnya mulai dilaksanakan ketika mandor pasar meniupkan sempritan atau bunyi lonceng ya, sebagai tanda pasar barter telah dimulai. Ini suatu tanda yang unik sebetulnya ya. Setelah terdengar tiupan sempritan ya, maka pembeli atau pedagang akan berlomba-lomba menuju satu sama lain untuk menawarkan barang atau komoditas yang hendak dijadikan objek sistem barter ya. Nah, apabila orang pesisir membawa komoditas berupa jenis ikan ya, maka orang gunung itu akan membawa komoditas berupa hasil kebun. Kemudian terdapat peraturan khusus dalam pasar barter ini ya, yakni pembelian komoditas pertanian dengan uang ya diperbolehkan sebelum terdengar suara peluit. Unik ya. Nah, selain itu teman-teman, peserta yang kedapatan melanggar aturan ya akan disita barang-barangnya. Nah, dalam pasar barter ini juga ya tentunya menggunakan sistem monga untuk menentukan nilai tukar barangnya. Nah, kata monga ini berasal dari kata bonga ya teman-teman, yang berarti memilah, memilih atau memilah-milah dalam kelompok kecil. Misalnya mereka akan membagi-bagi garam ya atau kapur sirih dalam bagian-bagian kecil supaya dapat ditukar dengan suatu komoditas.
Nah, hal tersebut juga diterapkan dalam komoditas buah-buahan dan ikan. Faktor yang mempengaruhi eksistensi pasar barter ya teman-teman, itu bertahannya proses tukar menukar barang dalam pasar ya. Barter ini bukan karena kebetulan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh 5 hal pokok. Salah satunya adalah adat istiadat ya teman-teman. Jadi begini, urayanya begini. Yang pertama adat ya. Salah satu faktor utama ya yang mempengaruhi eksistensi pasar barter di Kecamatan Wulandoni adalah adanya adat istiadat dan budaya setempat. Perlu diketahui bahwa adat itu juga dapat berupa larangan ya kan, sehingga dalam adat di Kecamatan Wulandoni ini adalah adanya larangan bagi penduduk pedalaman untuk menenun ya, menenun sarung dan menangkap ikan paus. Nah, selain orang Lamelera, aturan adat ini telah ada secara turun-temurun hingga menyebabkan masyarakat setempat akan mengalami ketergantungan kebutuhan antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan. Nah, apabila aturan adat tersebut dilanggar, maka dipercaya akan kedatangan kutukan dan kesialan. Kalau teman-teman percaya dengan seperti itu, silakan komen. Kalau nggak percaya, silakan komen. Oke. Yang kedua, tena dan ketok lema. Ya, dalam bahasa Lama Holot, tena ini adalah perahu ya, khusus penangkap ikan paus. Sementara kotok lema adalah ikan paus jenis super whale ya. Di daerah ini itu ikan paus dianggap sebagai komoditas utama ya dalam barter dan sangat keramat karena diyakini sebagai jelmaan leluhur. Wih, ngeri ya. Maka dari itu terdapat tradisi penangkapan ikan paus menggunakan alat tradisional. Kemudian yang ketiga, prewo atau langganan lah ya. Dalam bahasa Lama Holot, prewo ini adalah supaya langganan antar sesama pihak yang menerapkan sistem barter. Transaksi antar prewo menggunakan sistem barter lebih disukai daripada menggunakan uang. Nah, karena didasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain, biasanya antar prewo itu akan saling mengunjungi terlebih dahulu dan membicarakan apa yang mereka butuhkan satu sama lain. Kemudian membuat perjanjian untuk bertemu di pasar barter ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang keempat ya, kondisi geografis daerah Wulandoni ini itu memiliki daerah pesisir yang terletak di selatan Pulau Lembata ya, dan banyaknya bukit-bukit tinggi, sehingga dapat diidentifikasikan bahwa daerah ini tuh memiliki kondisi geografis berupa pesisir dan pegunungan. Nah, dari perbedaan mata pencaharian dan komoditas yang dimiliki, tentu saja ya akan membuat masyarakat akan saling bergantung satu sama lain guna memenuhi kebutuhan ya, yakni dengan melaksanakan kebiasaan barter antara hasil laut dengan hasil kebun. Yang kelima teman-teman ya, pertumbuhan dan perkembangan daerah. Ini sangat penting, faktor terakhir yang menyebabkan pasar barter ya masih bertahan di daerah Wulandoni ini adalah lambannya pertumbuhan dan perkembangan di daerah Nusa Tenggara Timur. Bahkan di daerah Wulandoni itu masih banyak daerah yang belum tersentuh listrik ya. Sinyal juga susah hingga akses jalan kendaraan. Ya. Kemudian dari adanya ketertinggalan tersebut tentu saja berpengaruh besar terhadap penggunaan dan peredaran uang, sehingga budaya barter masih dianggap sistem yang paling menguntungkan bagi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Kurang lebih begitu ya. Nah, bagaimana pengertian barter dan sejarahnya? Sudah tahu kan? Lalu bagaimana dengan Pi Network gitu ya? Atau cryptocurrency jika digunakan sebagai alat barter? Silahkan komen di bawah ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam waras dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.